Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel saya, di channelnya Vlog, Tutorial, and Review. Oke teman-teman, jadi kali ini ada hal yang menarik yang ingin saya bahas, yaitu adalah masalah spam yang masuk di channelnya kita gitu ya teman-temannya. Ini masih berhubungan dengan pembahasan sebelumnya yang pernah saya bahas mengenai hebohnya subscriber yang hilang itu gitu ya. Jadi salah satu pemicunya adalah karena adanya spam ini juga gitu ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru berkunjung, boleh silahkan untuk disupport channel saya dengan cara di like, di subscribe, dan boleh juga komen gitu ya di kolom komentar jika ada hal yang sifatnya bisa memberikan masukan buat saya juga. Dan tidak bosan-bosannya juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, teman-teman yang udah stay di channel saya dan terus support saya gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga saya juga semakin termotivasi gitu ya untuk selalu membuat konten dan membagikan informasinya yang lebih baik gitu ya kan. Oke teman-teman, memang ini adalah hal yang menarik ya teman-teman mengenai spamming gitu ya, karena ini berhubungan dengan persyaratan atau maksudnya dari pihak YouTube pun juga akan memberikan peninjauan terhadap channelnya kita gitu ya kan. Ini sih nggak bisa dihindari gitu ya teman-temannya, tapi setidaknya kita mungkin bisa meminimalisir adanya hal-hal yang bersifat spam ini gitu ya kan, karena memang sebelumnya pada aturan yang ada dari kalau kita melihat dari pedoman kebijakan daripada YouTube, memang ada hal-hal beberapa yang bersifat spam gitu ya, dan itu mempengaruhi proses monetisasinya kita juga gitu ya kan teman-teman ya. Sekarang kita perlu tahu nih apa sih tanda-tandanya, atau mungkin ada hal apa yang bersifat yang kita bisa ketahui gitu ya bahwa ini adalah spam, atau mungkin hanya spam ya, tapi mungkin mengarah ke spam juga, itu mungkin perlu kita harus tahu gitu ya kan. Nah ini akan saya bahas nantinya. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat dulu di YouTube studionya kita. Oke teman-teman ya, kita lanjut langsung ke aplikasinya lagi untuk mengecek dan mengetahui apa sih yang masuk dalam spam itu, cara ngeceknya gitu ya dari YouTube Studio kita. Pertama-tama teman-teman masuk ke ini nih, YouTube Studio. Oke. Nah di YouTube Studio ini sebenarnya udah komplit banget ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini kan YouTube udah menyediakan YouTube Studio ini adalah untuk kita teman-teman semua bisa memaksimalkannya. Kita bisa melakukan optimasi dan kita akan diberikan fitur-fitur yang cukup lengkap dan untuk bisa mengetahui termasuk yang kemungkinan spam di sini juga akan diberikan gitu ya. Nah jadi spamnya tadi itu yang saya bilang tadi kan ada dua teman-teman, bisa jadi spam itu adalah subscriber itu sendiri, dan komentar pun juga berpotensi jadi spam gitu ya. Nah kalau untuk komentarnya kita coba cek, klik di kolom komentar. Nah pada kolom komentar itu sudah ada dituliskan di sini nih, ini kan ada dipublikasikan, lalu ditahan untuk ditinjau, dan kemungkinan spam. Nah kalau misalkan teman-teman menerima pesan yang sifatnya yang dibaca menurut YouTube itu adalah spam, maka dia akan masuk ke dalam sini nih, kemungkinan spam. Jadi sebenarnya kemarin saya sempat dapat ya, tapi bulan lalu, cuman itu dia cuman ada satu gitu kan, dan itu bisa saya di delete teman-temannya. Jadi teman-teman ini kalau misalkan pengen tahu apakah pesannya itu berpotensi spam, itu nanti teman-teman bisa ngecek berkala di YouTube Studio ini dengan memasuk ke menu komentar. Nanti teman-teman pilih aja. Kalau misalkan di sini masih kosong semuanya berarti aman ya.
Lalu di sini juga udah disediakan ditahan untuk ditinjau gitu kan. Jadi kalau misalkan nantinya dalam proses peninjauan itu nanti mungkin akan ada di sini nih pesan-pesan yang mungkin dianggap itu akan berpotensi jadi spam ya. Jadi kalau kita coba klik yang kemungkinan spam itu akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ada di sini angkanya 1 atau 3 dia muncul di sini. Jadi teman-teman tinggal klik aja. Habis itu teman-teman bisa delete kok, bisa edit, bisa hilangkan itu semua. Tapi kalau kasihkan banyak juga capek ya. Tapi untungnya sih saya selama ini masih belum ada, masih aman. Memang sih saya pernah sekali tapi udah delete gitu ya. Terus ditahan untuk ditinjau, lalu dipublikasikan gitu ya. Nah ini yang masih komentar-komentar normal nih gitu ya kan, belum dianggap spam oleh YouTube-nya. Oke, selanjutnya kita ini kalau untuk komentar ya teman-teman. Nah bagaimana kalau untuk ciri-ciri daripada subscriber yang bisa dianggap spam? Kita masuk ke aplikasinya YouTube aja ya. Kalau aplikasi YouTube kita bisa lihat. Ini contoh YouTube studionya saya. Editor Studio di aplikasi YouTube saya. Nah, nanti kita masuk aja ke channel Anda. Nah, di channel ini kita bisa buka misalnya di sini nih. Karena lihat aja di komentarnya, kita tekannya di bagian komentar. Nah, gini teman-teman, ini ada beberapa komentar-komentar. Ada yang salah satu ciri-ciri atau tanda-tandanya itu yang bisa berpotensi jadi spam itu adalah teman-teman bisa lihat ini ada channel tapi nggak ada fotonya gitu ya. Jadi ini semua ini bisa berpotensi, bisa enggak sih gitu kan. Karena nah bagaimana caranya untuk melihat, kita langsung klik aja nih misalnya Rizky, kita klik aja nih kontaknya ini, kita coba klik. Nah ini ada videonya tapi tidak ada subscriber. Jadi ya saya nggak tahu ini orangnya masih aktif atau enggak gitu ya kan. Maksudnya aktif dalam artian dia nanti akan bisa melakukan upload video atau enggak gitu kan, atau cuman buat akun aja. Terus yang selanjutnya kita bisa jadi ada beberapa nih teman-teman kalau memang. Nah contoh kalau yang ada fotonya kita bisa lihat. Nah kalau yang ada fotonya benar-benar ada ini ya, ada video dan subscriber juga ada. Jadi ya bisa jadi memang ini memang benar-benar yang akun real gitu ya. Jadi ini lebih kepada kita ngomongin masalah akun real ya, karena YouTube sendiri udah mengatakan bahwa dia akan selalu melakukan pemantauan dan melakukan verifikasi ya, validasi secara berkala. Jadi dia akan melihat dari akun-akun yang tidak aktif dan itu akan dikeluarkan daripada subscribernya kita. Selama kita dalam proses peninjauan itu akan dilakukan bersih-bersih gitu ya teman-teman. Jadi termasuk yang akun-akun yang kayak gini nih, yang ada dia komen tapi dia nggak ada subscriber nih, kayak gini nih, dia komen tapi nggak ada subscriber, nggak ada foto sama sekali gitu kan. Jadi kalau untuk hal-hal akun yang seperti itu sebenarnya bagi YouTube masih memberikan toleransi dalam hal karena kalau subscriber itu nggak dihitung, tetapi jika mereka menonton itu masih dihitung gitu ya. So itu sih teman-teman yang mungkin kita perlu tahu. Jadi ada dua ya, yang bisa berpotensi spam itu adalah account yang tidak aktif dan komentar yang spam ya. Selain daripada itu memang kalau ada hal-hal yang sifatnya ya lain cerita, kalau misalkan kayak beli subscriber itu kan memang itu udah pasti ya, itu udah pasti dianggap spam oleh YouTube. Nah kondisi ini adalah kalau kita dapat subscriber atau komentar dari akun yang tidak ada foto profil, tidak ada subscriber, tidak ada video ya, itu akan menjadi satu perhatian bagi YouTube gitu ya. Dan itu udah dikatakan di pedoman kebijakannya kalau itu akan dilakukan bersih-bersih dan itu akan dilihat selama 6 bulan. Itu dianggap akun
akun dorman dalam artian dia tidak mengupload video, tidak melakukan hal-hal apa, berarti itu akan dihilangkan dari subscribernya kita. Jadi nggak dianggap. Tetapi kalau jika mereka menonton itu masih dianggap. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Jadi itu aja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi itu adalah tadi contoh kita untuk bisa mengenali dua hal yang mungkin bisa bersifat spam atau bisa mungkin belum menjadi spam tapi mengarah ke spam gitu ya. Artinya dari pihak YouTube pun akan menganggap ini adalah sesuatu hal yang mungkin tidak masuk dalam penilaian tertentu gitu ya. Jadi gini teman-teman, kita bisa melihat tanda-tandanya itu adalah yang pertama, kalau untuk yang subscriber atau yang komentar di kolom komentar kita bisa cek. Yang komentar itu ada channel tapi nggak ada fotonya gitu ya kan, nggak ada foto. Terus nanti di situ kita bisa klik aja, kita lihat klik. Kalau misalkan memang itu, maksudnya kan di situ kan akan terlihat ada subscriber dan ada video gitu kan. Berarti itu dipastikan itu adalah memang mungkin ini orang hanya buat akun tapi not verified gitu ya. Jadi tidak diverifikasi dan dia tidak memang jadi mungkin lebih ke kayak penonton aja lah ya kan. Jadi itu sebenarnya hanya mempengaruhi subscribernya kita gitu ya. Jadi jangan heran teman-teman jika nantinya mendapatkan subscriber tiba-tiba hilang, karena mungkin itu adalah salah satunya itu. Jadi salah satunya adalah karena adanya akun-akun yang masuk memberikan sub ke kita, tapi ternyata itu tidak bertuan gitu ya kan, artinya not verified gitu ya. Jadi sehingga bisa saja itu akan masuk di kita subscribernya pada hari itu, pada saat dia melakukan subscribe itu masuk, akan tetapi di beberapa saat nanti itu akan dengan hilang sendirinya gitu ya. Karena kita juga nggak bisa pungkiri YouTube ini sekarang semakin canggih dan akan terus dilengkapi dengan fitur-fitur yang mungkin akan membaca secara by system gitu ya. Jadi kayak kemarin itu mungkin salah satu contoh uji coba daripada mereka lagi uji coba terhadap metrik atau mungkin ada hal-hal lain gitu ya kan. Jadi sekarang ini mungkin kita yang harus kita lakukan adalah ya udah kita fokus buat konten, download lagi, upload saja, dan ya udah apa yang terjadi yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang yang memang itu bukan sesuatu hal yang ya, artinya kayak semacam dilarang lah ya kan. Ya udah kita santai aja gitu ya, kita bawa santai aja, kita nggak usah pusing, kita nggak usah. Yang penting tugas kita adalah sebenarnya membuat konten, upload, optimasi, udah. Masalah nanti hasilnya bagaimana, biarkan YouTube yang bekerja, biarkan mereka yang menentukan seperti apa nantinya gitu ya. Jadi memang dua hal yang teman-teman mesti harus cek di secara rutin ya. Teman-teman mesti cek di YouTube studionya teman-teman, baik itu di aplikasi ataupun di dashboard gitu kan. Sebenarnya kalau untuk secara lengkap sih memang kita bagusnya di dashboard ya gitu. Nah tapi kalau mau melihat mengenai yang kayak tadi yang saya cek itu mengenai akun yang nggak bertuan, itu teman-teman bisa cek di aplikasinya YouTube, bukan di aplikasinya YouTube Studio ya. Nah kalau masalah komentar, teman-teman masuk ke YouTube Studio versi desktop atau di dashboard ya. Di situ kita bisa cek. Oke teman-teman, nanti mungkin itu aja. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin teman-teman mau tanyakan, silahkan langsung ke kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa.